Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, menyembuhkan dengan pengampunan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Ketika kita berbicara tentang penyembuhan, seringkali kita memikirkan kesembuhan fisik dari penyakit atau luka. Namun, ada juga penyembuhan yang lebih dalam dan abadi, yaitu penyembuhan rohani melalui pengampunan. Pengampunan adalah sebuah proses yang membebaskan kita dari beban kesalahan dan luka hati yang disebabkan oleh tindakan orang lain, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Dalam konteks kekristenan, pengampunan bukan hanya tentang memberikan maaf kepada orang lain, tetapi juga tentang menerima pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Pengampunan adalah jalan menuju kesembuhan dan pemulihan yang sejati, karena melalui pengampunan, kita dapat melepaskan dendam, kebencian, dan kekecewaan yang mengikat hati kita. Mari kita merenungkan bagaimana pengampunan dapat menyembuhkan hubungan yang terluka, memperbaiki diri kita sendiri, dan membawa kedamaian yang sejati dalam hidup kita. Dengan membuka hati kita untuk memberi dan menerima pengampunan, kita memperbolehkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dan membawa kesembuhan yang hanya Dia bisa berikan. Malam ini, kita akan merenungkan tentang kuasa penyembuhan yang terdapat dalam pengampunan. Pengampunan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan Kristen, yang tidak hanya membebaskan orang lain dari dosa mereka, tetapi juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan luka-luka emosional dan rohani yang dalam. Dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa pengampunan adalah instrumen utama Tuhan dalam menyembuhkan hati dan memulihkan hubungan yang terputus. Salah satu ayat yang menggambarkan pentingnya pengampunan dalam proses penyembuhan adalah Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sebagai pencipta memiliki kuasa untuk memaafkan dosa-dosa kita dan menyembuhkan luka-luka yang kita alami. Contoh terbaik dari kuasa pengampunan dalam menyembuhkan adalah kisah Yesus yang memberi pengampunan kepada seorang yang lumpuh. Dalam Markus 2 ayat 5, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anak, dosamu sudah diampuni." Kemudian Yesus menyembuhkan orang itu dari penyakitnya. Ini menunjukkan bahwa pengampunan adalah kunci bagi kesembuhan fisik dan rohani. Pengampunan juga merupakan perintah yang tegas dalam Alkitab. Dalam Kolose 3 ayat 13, kita diajarkan untuk saling mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Ini menegaskan bahwa pengampunan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Kristen, dan tanpa pengampunan, kita tidak dapat mengalami kesembuhan yang sejati. Dalam keseharian kita, seringkali sulit untuk memberi maaf kepada orang lain, terutama ketika luka yang kita alami sangat dalam. Namun, kita perlu memahami bahwa pengampunan bukanlah tentang melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tetapi tentang melepaskan beban kebencian dan dendam dari hati kita. Dengan memberi maaf, kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hati kita. Marilah kita mengakhiri renungan malam ini dengan hati yang terbuka, siap untuk memberi maaf dan menerima pengampunan. Dengan demikian, kita akan mengalami kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan, dan hati kita akan terbebas dari beban yang berat. Semoga kita semua dapat belajar untuk menyembuhkan dengan pengampunan, seperti Tuhan telah mengampuni kita. Malam ini, mari kita berbicara tentang kuasa pengampunan dalam proses penyembuhan. Bagaimana pendapatmu tentang pengampunan sebagai sarana penyembuhan? Menurutku, pengampunan adalah kunci untuk melepaskan beban yang kita bawa karena luka dan ketidakadilan yang kita alami. Ketika kita mampu memberi maaf, kita juga membuka pintu bagi penyembuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Benar sekali. Pengampunan bukan hanya tentang melepaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban dendam dan kebencian yang bisa merusak hati dan pikiran kita. Ya, dan penting untuk diingat bahwa pengampunan bukan berarti membenarkan tindakan yang salah atau melupakan luka yang kita alami. Pengampunan adalah tentang melepaskan kontrol atas kebencian dan memilih untuk memberikan ruang bagi damai Tuhan untuk menyembuhkan hati kita. Sepenuhnya setuju. Dalam Efesus 4 ayat 32, kita diajarkan untuk berbuat baik satu sama lain, dan saling mengasihani, dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kamu. Ini menunjukkan bahwa pengampunan adalah bagian integral dari kehidupan Kristen yang sehat. Selain itu, contoh terbaik dari kuasa pengampunan adalah ketika Yesus memberikan pengampunan kepada mereka yang menyalibkannya. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam penderitaan yang paling dalam, Yesus tetap memilih untuk memberikan pengampunan. Betul sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan adalah pilihan yang penuh kasih dan kuasa. Melalui pengampunan, kita dapat mengalami pemulihan dan penyembuhan yang luar biasa dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, marilah kita memilih untuk hidup dalam pengampunan, baik dalam memberikan maupun menerima pengampunan. Dengan demikian, kita tidak hanya menyembuhkan diri kita sendiri, tetapi juga membawa kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas diskusi yang sangat berarti ini. Semoga kita semua dapat terus belajar untuk hidup dalam pengampunan, sehingga kita dapat mengalami penyembuhan yang sejati dalam hidup kita. Sekarang, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan malam ini, untuk merenungkan kuasa penyembuhan melalui pengampunan-Mu. Engkau adalah sumber segala pengampunan dan kasih yang tak terbatas. Di akhir renungan malam ini, kami memohon kepadamu, ya Tuhan, agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima pengampunan-Mu yang begitu besar. Bantu kami belajar untuk memberi maaf seperti Engkau telah mengampuni kami, sehingga kami dapat mengalami kedamaian yang sejati dalam hidup kami. Kami juga memohon agar Engkau memperkuat hubungan kami dengan-Mu melalui pengampunan. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi kuasa penyembuhan yang ada dalam pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, atas kasih dan pengampunan-Mu yang tak terbatas. Semoga setiap langkah kami selanjutnya dipenuhi dengan pengampunan dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam penutup renungan malam ini, marilah kita merenungkan kuasa penyembuhan yang terdapat dalam pengampunan. Melalui pengampunan, kita tidak hanya melepaskan beban kebencian dan dendam, tetapi juga membuka pintu bagi kesembuhan yang sejati. Marilah kita terus hidup dalam roh pengampunan, sehingga kita dapat mengalami kedamaian yang hanya Tuhan bisa berikan. Dengan memberikan dan menerima pengampunan, kita memperbolehkan Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka dalam hati kita dan memperbaharui hubungan kita dengannya dan sesama. Selamat beristirahat, dan semoga kita semua dapat hidup dalam kasih dan pengampunan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengampuni kita. Amin. Amin.